Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Argo, kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Yusri Yunus ketika saya tanyai soal jenis peluru dan juga senjatanya, katanya masih dalam penyelidikan. Apakah hari ini sudah ada perkembangan, Pak Argo? Mungkin bisa saya sampaikan, Mbak ya. Jadi mungkin kan dari di olah TKP itu kemarin ditemukan ada selongsong peluru dengan proyektil yang ada. Tentunya juga nanti kan juga melihat di tubuh daripada korban, kita lakukan autopsi, apakah juga ada proyektil atau tidak di sana. Dari proyektil itu dan kemudian juga ada selongsong peluru, ya tentunya nanti kita kan bisa mengetahui jenisnya senjata api itu seperti apa. Karena ada juga senjata api itu yang kalau ditembakkan, selongsongnya tidak akan keluar. Ya. Dia masih dalam senjata. Dan ada juga yang kalau ditembakkan itu selongsong pelurunya juga akan ikut keluar. Dan nanti tentunya akan diperiksa oleh lapor, jenisnya apa di sana. Tapi betul ya Pak, pelurunya kaliber 380 Pak? Nah, proyektil itu nanti sama dengan lapor juga akan disampaikan bahwa kalibernya berapa. Sekarang kita belum mendapatkan dari lapor. Laporannya kan mendetail. Misalnya ini adalah selongsongnya memang identik dengan proyektil yang ditembakkan. Dan proyektil yang ditembakkan nanti ini akan dicek berapa milimeternya. Oke. Nanti lapor juga akan menentukan senjata. Peluru ini, proyektil ini adalah senjata jenis ini. Nah, di situ nanti dari lapor yang akan bisa menentukan secara pasti. Ya tentunya nanti misalnya kita bisa mendapatkan nanti misalnya jenis apa yang ada dari lapor, nanti kita bisa akan melihat apakah nanti ini penyelidikan nanti akan bahwa ini adalah apakah senjata api pabrikan ataupun rakitan atau rakitan di situ. Nah tentunya kalau pengalaman yang waktu saya di Polda Metro, tentunya banyak senjata rakitan yang digunakan. Rakitan itu adalah dari datanya saya lupa. Jadi pernah saya kumpulkan data ini yang terbanyak adalah dari Lampung, dari membuat senjata rakitan itu. Oke. Itu persis kalau orang awam melihat itu persis. Itu seperti senjata api pabrikan gitu Mbak. Jadi ini walaupun sudah kaliber 380 ini kan kami dapat keterangannya dari kepolisian juga. Apakah kemungkinan juga harusnya lima-limanya sama dong ya Pak ya? Ya nanti akan dicek sama lapor nanti akan bisa menentukan. Oke, ini kan kita menunggu penelitian terhadap pelurunya untuk kemudian mencari jenis senjatanya. Tapi begini, tadi Pak Argo sempat menyatakan nanti bisa dicek apakah ini senjata pabrikan atau senjata rakitan yang ilegal. Tapi kalau dari gambaran sejauh ini yang didapatkan kepolisian, peredarannya seperti apa sih Pak yang pabrikan dan juga yang rakitan, pabrikan ilegal terutama dan juga yang rakitan? Kalau pabrikan semuanya legal Mbak, rata-rata Mbak ya. Untuk pabrikan itu kan resmi dari pabrik yang dipesan oleh importer dimasukkan ke Indonesia. Yang bisa macam-macam digunakan untuk bela diri, untuk olahraga. Dan semuanya bisa terdeteksi. Oke, kalau yang rakitan? Yang rakitan kan yang buat orang Mbak. Yang membuat seperti rumah dia punya seorang laki-laki atau perempuan yang dia sudah pernah membuat senjata api rakitan. Karena kalau kita melihat zaman dulu, Mbak, itu banyak pertanian perkebunan itu yang dimakan oleh hama. Oleh hama itulah dari petani itu akhirnya dia bagaimana membuat dia suatu senjata yang digunakan untuk mengusir, yaitu rakitan tadi, Mbak. Jadi kadang-kadang di Lampung, di Palembang, itu kita kalau kita operasi kita bisa menemukan itu senjata itu untuk mengusir hama tadi untuk perkebunan. Nah, tapi bergeser ke sekarang ini kadang-kadang disalahgunakan gitu ya. Disalahgunakan memang untuk membuat senjata rakitan pun juga tidak diperbolehkan gitu ya. Semua sudah ada izinnya. Karena itu berbahaya bagi orang lain kalau nanti disalahgunakan. Oke. Jadi tetap ya. Oke, Pak Mustafa, kalau Anda melihat ini kan kita selalu ada semacam pernyataan bahwa senjatanya bisa ilegal, senjatanya bisa rakitan, tapi pelurunya pasti legal karena pasti keluaran pabrikan begitu. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan cara polisi men-trace ini semua sehingga nanti ketahuan siapa yang kemudian menggunakan senjata ini, apapun jenisnya untuk melakukan pembunuhan? Ya, tadi dari proyektil dari
selongsong pelurunya itu yang berangkat dari situ dulu. Akan diketahui jenis senjata apinya. Tapi barangkali yang pabrikan ada juga yang ilegal yang diselundupkan masuk. Kalau yang pabrikan legal itu terdaftar, itu lebih mudah dilacak. Tapi yang pabrikan diselundupkan itu juga susah dilacak, gitu, kepemilikannya dan seterusnya. Nah, kalau yang rakitan tadi, seperti Pak Argo mengatakan, sudah bisa diduga ini dari buatan dari mana ini nanti yang akan menuntun ke arah bahwa senjata api ini berasal dari mana dan seterusnya. Tapi sejauh ini apa sih Pak kesulitan paling besar untuk mengawasi peredaran senjata? Pak Mustafa? Pak Mustafa? Oke, tampaknya terputus. Baik, waktu kita sudah habis. Terima kasih Irjen Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri, sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Muhammad Mustafa, kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini.